Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Selsi Anjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan topik tentang perangkat eksternal komputer. Sebelum kita menjelaskan materi tentang mengenai perangkat eksternal komputer, jadi di sini sudah tersedia beberapa subtopik. Subtopik yang pertama adalah pengertian perangkat eksternal. Subtopik yang kedua adalah input eksternal atau peripheral yang terbagi di dalam 4 bagian. Bagian yang pertama, peranti input tidak langsung. Bagian yang kedua, peranti input langsung. Bagian yang ketiga, peranti input berupa gambar. Dan bagian yang keempat, peranti input suara. Subtopik yang ketiga, output peripheral. Dan subtopik yang keempat adalah storage peripheral. Langsung saja, jadi di sini kita akan menjelaskan subtopik yang pertama mengenai tentang pengertian perangkat eksternal. Jadi, perangkat eksternal adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai subtopik yang kedua tentang input eksternal atau peripheral yang terbagi di dalam 4 bagian. Jadi, peripheral input eksternal adalah scanner, monitor layar sentuh, keyboard dan mouse. Peripheral output eksternal adalah speaker dan printer. Ada banyak contoh peripheral seperti mikrofon, webcam, handphone, hard disk, drive eksternal dan USB, flash drive. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 bagian dari subtopik yang kedua. Bagian yang pertama adalah peranti input tidak langsung. Alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum input diproses oleh alat pemproses. Contohnya, key punch yang dilakukan melalui media punch head, card, atau kartu plong. Yang kedua, keytotip yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemproses. Yang ketiga, keytodisk yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk, sebelum diproses lebih lanjut. Bagian yang kedua, peranti input langsung. Alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya, papan ketik atau keyboard, pointing device misalnya mouse, touch, screen, like pen, digitizer, prefix, atau tablet. Bagian yang ketiga, peranti input berupa gambar. Seperti ini gambarnya. Bagian yang keempat, peranti input suara. Peranti input suara adalah penangkapan masukan suara, biasanya dilakukan melalui mikrofon atau pesawat telepon, namun dalam perkembangannya muncul alat yang disebut Automatic Speech Recognition atau ASR yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mengenali kata-kata manusia. Selanjutnya kita akan menjelaskan subtopik yang ketiga, output peripheral. Jadi, perangkat output adalah bagian dari perangkat keras komputer yang menggunakan data dan perintah dari komputer Anda untuk melakukan suatu tugas. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai subtopik storage peripheral. Jadi, peripheral storage adalah perangkat penyimpanan. Contoh dari peripheral storage ini adalah external hard drive, flash drive, disk drive, CD atau DVD-ROM, DVD, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan saya mengenai tentang beberapa subtopik tersebut.
Jika ada salah kata ataupun ada kata yang kurang tepat dengan penjelasan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.